Ibu-ibu, bapak-bapak, insya Allah jamaah haji tahun 2026 rahimahullah. Alhamdulillah di pagi hari menjelang ke arah siang ini diberikan karunia nikmat yang luar biasa, sehingga langkah kaki Bapak Ibu dimudahkan untuk bisa manasik hari ini. Semoga insya Allah apa yang menjadikan langkah hari ini menjadikan kemudahan untuk bisa ke tanah suci di tahun ini. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, kepada tabi'in, dan semoga kita semua ini adalah umat beliau yang nantinya di yaumil akhir mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu dan bapak, kita hari ini akan membahas tentang manajemen emosi saat ibadah haji. Ini semua ranahnya adalah psikologi haji, ya. Jadi persoalan inilah yang seringkali Bapak Ibu sepertinya hal yang sepele, sepertinya, tetapi bisa membuat cita-cita kita ngen-ngen yang sudah berapa antrinya Bu? 14 tahun. 14 tahun yang lalu kita bercita-cita untuk ke tanah suci, bisa ibadah haji dan bisa dengan mabrur. Hanya gara-gara ini tidak kita kuasai, berantakan semua orang. Sudah antrinya mahal, ya, terus kemudian lama waktunya, ya, dan yang terjadi tidak sampai pada apa yang kita cita-citakan. Nah, semoga dengan materi ini insya Allah kita nanti latihan ya Bapak Ibu mulai hari ini, ya. Baik, Ibu dan Bapak, saya langsung kepada materinya. Nah, ini ibadah haji kok gambarnya mobil ya? Iya, itu. Nyambung boten Bu? Boten. Sih, boten nyambung ya jane. Tapi disambungke. Nah, Ibu dan Bapak, ibadah haji itu seringkali kita sering mendengar, dan saya tahu Bapak Ibu pirsa nggih, bahwa ibadah haji itu ibadah fisik, ngaten nggih? Setuju? Bukti dan fakta ngaten nggih? Itu pendapat kita yang selama ini ada. Maka kita sekarang hari ini dirubah itu semua Bapak Ibu. Kenapa? Karena fisik itu hanya sarana. Jasad jasmani kita ini hanya tool, sebagai alat. Nah, maka di sini Bapak Ibu saya tuliskan di sini ibadah haji itu adalah ibadah fisik. Iya. Tapi fisik ini bukan yang utama. Karena ini harus ada, tapi yang harus jelas tidak boleh tidak, berarti harus. Maka itu ibadah jiwa. Nah, sebelum sampai ke situ Bapak Ibu, saya perkenalkan kita semua Bapak Ibu, manusia itu tersusun, komponen kita itu ada 3 Bapak Ibu. Komponen kita itu apa saja? Jasad jasmani kita. Iya, ini. Namanya orang zaman now menyebut hardware. Hardware itu perangkat keras, bisa dipegang, itu HP, laptop itu bisa dipegang, itu hardware, perangkat keras. Lalu di dalam laptop ada satu bagian yang tidak bisa kita lihat, tapi ketika itu nggak ada Bapak Ibu, nggak berfungsi, yang itu tidak bisa dilihat dengan inderawi mata kita. Apa itu? Software. Software itu apa? Jiwa Bapak Ibu. Jiwa itu adalah jasad, dan jasadnya ini adalah jasad ghaib. Besok Bu, ghaib itu apa Bu? Itu secara akibatnya nggak kelihatan, tapi yang dimaksud ghaib itu adalah nggak hadir. Jadi artinya itu nggak hadir. Karena nggak hadir, orang kita. Bu Marni terbudi ghaib Pak. Jadi nggak hadir nanti. Jadi nggak hadir itu jadi nggak kelihatan. Jasad jiwa kita itulah yang disebut software Bapak Ibu.
jiwanya nggak ada atau jiwanya keluar dari tubuh kita, nyawanya masih ada, maka orangnya hidup. Tapi orangnya ini koma, orangnya sari. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saat tidur ketika nyun pangku ada sebelah kita yang kentut dan bau, kira-kira mampu apa badan? Makan. Jiwanya tidak di tempat. Karena Allah menyampaikan ketika manusia itu sedang tidur, maka Allah menggenggam jiwa-jiwa yang tidur. Gitu. Lalu bagaimana? Ketika orang itu jatah hidupnya masih ada, kembalikan dia. Sehingga kita bangun Bapak Ibu. Alhamdulillah billahi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi. Itulah doa kita ketika bangun tidur, karena oh alhamdulillah masih punya jatah hidup. Jadi benar. Ketika jatah hidupnya sudah habis, maka tinggal jabut nyawanya. Nyawa itu apa? Setrum. Baterai yang ada setrumnya, itu namanya nyawa. HP itu kalau dia setrumnya habis, pecah betul? Pecah. Jadi kalau kita itu baterainya habis, mati ya. Menurut Nabi tidak ikut mau. Nah, saat ini kalau umpamakan manusia itu adalah mobil, Bapak Ibu. Mobil itu apa? Jasad kasar jasmani, gitu. Jasad kasar jasmani itu dia ada setrumnya namanya aki, gimana? Dia bisa jalan kemana-mana jika ada driver, sopir, gimana? Sopir itulah jiwa. Maka jiwa kita ini sebagai driver, mau dibawa kemana tergantung drivernya. Mau dibawa dengan nyaman kendaraannya tergantung drivernya. Ya betul. Dibawa penyinyinan drivernya. Akhirnya nabrak. Pada saat nabrak, kira-kira ketika ada polisi yang melihat itu, yang dimintai tanggung jawab mobilnya atau drivernya? Itulah Bapak Ibu, jiwalah yang nanti dimintai pertanggungjawaban. Jasad tangan kaki ini oleh Kristus dinyanyikan dengan lagu akan datang hari, mulut dikunci, tangan. Bagaimana Bu? Semua bersaksi ini sebagai barang bukti untuk menjadi jiwalah yang di meja hijaukan di hadapan Allah. Benar sih Bapak Ibu? Karena itu ketika jiwa pula yang dipanggil Allah oleh Allah di surat Al-Fajr. Ya Tuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Bagaimana Ibu? Panggilannya adalah wahai jiwa-jiwa yang tenang. Kira-kira yang jiwa kemerungsung ditimbali bukan? Wahai jiwa-jiwa kemerungsungan, wahai jiwa-jiwa amarah. Enggak. Padahal yang dibalik, wahai jiwa-jiwa yang tenang, sini. Kembalilah kepadaku dengan penuh ridho. Masuklah ke dalam golongan jamaah hambaku, masuklah ke dalam surga. Terus apa betul? Enggak masuk surga sinten? Jiwa yang tenang. Sinten sing tesih kemerungsung? Tesih gampang jeblok, meledak, ya, sumbu pendek. Makanya harus banyak makan ketela singkong, sing mutuan. Sumbunya biar panjang ya Bapak Ibu. Roti slontrot. Ya, Bapak Ibu. Jadi ibadah itu haji, termasuk ibadah sholat, ibadah puasa, semuanya itu adalah ketiga hal inilah yang ibadah. Ibu bapak sholat, Allahu Akbar, Al-Fatihah dibaca, selesai salam. Ketika itu bapak ibu berbuat
setelah pasca sholat, Bapak Ibu ternyata masih keji, masih berbuat hal-hal yang menyakiti orang. Bohongi ya sak penake mudeni dhewe, PHP orang sak penake dhewe. Kata mboten ngoten niku. Nak misuh ya makhluk langsung bablas wiraloko tekan cedak. Nggih. Itu namanya kita belum beribadah secara kafah. Itu baru mengerjakan sholat, belum mendirikan, menegakkan sholat. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Lalu ada lagi, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah perbuatan kita ini tidak jadi keji dan munkar. Ya boleh. Nah, jadi kita berallahu akbar, melakukan gerakan sholat, membaca bacaan sholat, tapi hatinya, jiwanya tidak sholat. Kata apa betul? Haji juga demikian Bapak Ibu. Maka ketika kita talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, itu tadi dibaca paham betul atas itu. Aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Sebut lagi, aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Lalu ada kata-kata apa tadi? Oh belum sampai ke sana tadi. La syarika lak. Tidak ada sekutu bagimu ya Allah. Tapi apa dewe ini sok sering menyekutukan Allah dengan bangga. Bapak Ibu mungkin tidak menyembah berhala, tapi kalimat ini, aku ini nak turu lampune ora mati, aku ora iso turu. Sering nonton sing ngoten. Wah, aku ki nak turu lampune kudu murut. Coba dadeke sak kamar. Tak tadi. Mesti congkrak. Siji pengen ngurupi, siji pengen masak ini. Ngerti mboten? Nggih. Apa hubungannya karo berbuat syirik? Berbuat syiriknya adalah turu kuwi mergo lampu napa mergo Gusti Allah? Ya betul. Tanpa sadar kita bangga menyebut aku ki nak turu ya asing belajar ngono aku masak angin. Insyaallah masak angin. Ana indandon abdi. Aku kata Allah sebagaimana prasangka hamba-hambaku. Nggih betul? Atas kita sudah mengikrarkan, melafalkan talbiyah, berarti jangan sekali-kali ada sekutu yang membuat kekuatan lebih besar daripada Allah, termasuk tidurnya mergo lampu. Betul atau tidak? Nah, aku ini arah mangan nganggo sego ini menurut mana? Prinsip-prinsipnya lah ini kotoran hati ya. Ini sirik-sirik kecil dikumpulkan tadi belum. Artinya Bapak Ibu itu yang jadi sering masalah. Nah sekarang ini fisik jasmani kita adalah kendaraan yang mau dibawa kemana? Ke tanah suci ya. Jadi roh kita ini yang terus membuat hidupnya kita berjalan sampai di tempat itu. Maka jiwalah yang sebagai driver ini. Materi kita itu sekarang sebetulnya bicara tentang sopir. Sopir ini bagi kendaraan jasmani kita, maka di sini Bapak Ibu, jaga dan pelihara kendaraan jasad fisik kita, yaitu kesehatan fisik dan kesehatan jiwa kita, driver kita, agar jangan sampai saat tidak haji mogok di tengah jalan. Kata ngomong bener, kata sing mogok mboten ming kendaraane, bukan jasad fisiknya, ning kagol atine. Nggih mboten? Nggih. Nang ngene aku cuma rasa wae. Aku kudune sak kamar aku utang. Untuk gitu. Nah, ini mogok gitu, ya. Bapak Ibu jamaah rahimahullah. Maka ini Bapak Ibu, apa yang saya sampaikan, ini kepotong karena mungkin LCD-nya enggak sesuai.
Tidak semua orang yang berangkat ibadah haji hajinya pulang menjadi mabrur. Betul? Setuju? Nah, jadi nggak ada jaminan haji kok mesti mabrur ini bukan. Tetapi mabrur itu pilihan kita. Mau nggak mabrur? Pilihlah mabrur. Mau tidak ya pilih tidak. Bapak Ibu sinten sing ingkang ketika meninggal ingin husnul khatimah? Kacau. Wah. Tapi kok ditanyakan wah setrok haji ki aku pengen mabrur. Makanya di sini pertanyaan saya, apakah Bapak Ibu ingin ibadahnya hajinya mabrur? Iya. Jawabannya begitu. Loh kok ditakoki to ngono kuwi? Wong wis setrok kok. Loh, ini pertanyaan penting. Kenapa? Ibu-ibu semuanya ingin sehat? Ingin. Bapak-bapak ingin sehat? Apakah Bapak Ibu tumindakipun perilaku kita, gaya hidupnya sehat apa betul? Alhamdulillah, insya Allah. Apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan, jalan menuju cita-cita ini belum tentu langkah kita menuju yang kita cita-citakan. Setuju? Karena itu ilmu saja nggak cukup untuk orang bisa melakukan apa yang dia tahu atas ilmu. Lalu betul? Yang namanya orang itu ilmu ini hanya sarana. Ya, kata betul. Orang berilmu tidak mengerjakan apa yang ilmunya dia ada. Contoh, ini karena saya di kedokteran, posisinya banyak teman-teman sejawat itu ahli kesehatan, spesialis penyakit dalam, tapi itu gitu. Kata betul? Nak betul pitados teng warung sebelah sarjito nika. Oh, nang orang tengene. Mungkin nak pindah nggih. Dokter terus sing nganggo seragam ngoten iki. Itu salah satu contoh. Dia ahli penyakit dalam, ngobati wong diabetes majas. Cespon obat-obat. Ini ketika dia sakit gagal menerapi diri. Betul atau tidak? Itulah dokter untuk Anda, bukan untukku. Psikolog juga gitu. Psikolog untuk Anda, bukan untukku. Makanya orang psikolog kok stres. Ya betul. Maka ustadz itu bukan untuk Anda, ustadz untukku. Itulah ilmu amal. Maka Bapak Ibu, kalau kita diingatkan oleh Sam Bimbo, yang meninggal Sam Bimbo gitu, yang sudah meninggal, atau Atil, bukan toh? Sam Bimbo ya. Sam Bimbo ketika kata, bermata tapi tak melihat, itu bukan buta loh Pak. Bertelinga tapi tak mendengar, berhati tapi tak merasa, berilmu tapi tak beramal. Laras tahu kan? Itu Bapak Ibu. Jadi orang itu ilmu hanya untuk sarana mengakses sebuah informasi saja. Maka yang menentukan adalah jiwa kita. Jiwa itu ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama adalah nafas. Nafas itu apa? Nafsu. Ingat, nafsu itu dalam Quran surat Yusuf ayat 53, Allah berfirman itu. Sesungguhnya, ini sak tenang nih, berarti itu harus digaris merah. Karena banyak orang terkecoh. Sesungguhnya nafsu itu selalu itu apa? Pasti mengajak perbuatan jahat. Selalu loh Bapak Ibu. Kalimat berikutnya, kecuali nafsu yang diberikan rahmat Allah. Jadi kita bisa baik, kita bisa berbuat sesuatu yang excellent. Itu karena rahmat Allah. Ya? Lewat apa? Hati kita. Jadi ada jiwa tadi terdiri dari nafsu, lalu ada hati namanya qalb. Qalb tulisannya, qalb. Qalbu. Lalu yang berikutnya apa? Akal. Akal. Itu akal bukan maksudnya memori otak, bukan. Hati adalah jiwa.
bagian jiwa yang di situ untuk berpikirnya jiwa namanya akal. Bisa bedakan baik dulu, ya. Nah, sedangkan kalau otak itu sistem hardware, perangkat keras, jasmani untuk menyimpan memori informasi, ya, yang untuk bisa menganalisis, bisa berpikir, merencanakan. Nah, itu yang jasad fisik. Itu sebagai panglimanya di dalam diri kita. Rajanya adalah hati. Hati itu receiver. Receiver itu penerima rangsang. Rangsangan siapa? Bisikan Allah. Allah menyampaikan semua apa yang Allah bisikkan di situ, yang kita sebut dengan inner voice. Ya, bisikan-bisikan Allah yang di situ itu Allah menyampaikan lewat 99 Asmaul Husna, termasuk sifat Allah yang terakhir as-sabr, sabar. Jadi hati kita ini selalu tune in. Tapi kalau itu hati itu dalam kondisi terkotori, maka hati ini nggak bisa sebagai raja untuk memerintahkan panglima. Panglima yang ada ini berupa otak kita, dia manut nafsu jadinya. Akhirnya banyak orang berilmu ngapusi. Banyak loh betul. Itu yang sering kali terjadi. Banyak orang yang berkedudukan tinggi nggak paham dia bahwa orang yang mulia, tapi nista perbuatannya. Nah, ibu dan bapak, itulah maka pentingnya kita mengkaji hari ini. Dalam hal ini adalah manasik kita, tidak sekedar untuk dapat ilmu, tapi untuk mengamalkan apa yang kita saat ini pelajari. Sehingga yang berikutnya Bapak Ibu ingin mabrur, itu cuma mudah Bapak Ibu. 3 hal ini Bapak Ibu bisa, maka insya Allah mabrur. Tentang bagaimana rukun dan wajibnya haji, Bapak Ibu ngikuti pembimbing, insya Allah aman. Tapi kalau Bapak Ibu ingin mengikuti pembimbing yang sabar, Ibu kangelan. Sakit apa betul? Nirok kayak pembimbing sabar. Sakit apa betul? Saya yakin nggak mungkin bisa. Kalau hanya nirok kayak labbaik Allahumma labbaik, Ibu juga menyebut labbaik Allahumma labbaik. Tapi coba pembimbing punya sikap sabar, memiliki tindakan yang sabar, Ibu sakit ngikuti? Sakit betul? Betul sakit. Sabar itu harus kita sendiri. Dia apa betul? Nah, pembimbing ini jika anaknya orang nasu, jika anaknya tetap telaten ngadeni dengan baik, ramah. Sakit Ibu kata Ibu? Padahal ini biasa bercecah cucu. Lalu sama betul? Nah, jadi 3 hal ini Bapak, indikatornya apa? Yang pertama, kita menjadi tumbuh peduli. Yang kedua, tutur kata yang satu. Yang ketiga, gairah ibadah terus. Setiap saat niat selalu untuk ibadah. 3 hal ini Bapak Ibu. Ibadah kita ini 24 jam kita untuk ibadah. Berarti sholat terus buatan. Ibadah bukan hanya makhluk. Ibadah muamalah. Apa dewe wonten mriki itu adalah ibadah. Kalau Bapak Ibu berangkat dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya betul? Niat karena Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, sehingga saya ini melakukan apapun atas namanya Allah, bukan atas namanya aku. Ya betul? Nah, sehingga dengan begitu ketika aku berhadapan dengan siapa-siapa, aku harus menjadi Ar-Rahman. Apa itu? Sifat Rahmannya Allah saya gunakan untuk memberikan interaksi pada siapapun. Jadi kita harus menjadi orang yang tidak medit. Berasa betul? Haji kok pelit, udil, niku sanes haji, baru tindak haji, belum haji.
Ya betul? Haji yang mabrur itu dia wah talcun. Apa yang dia punya, tenaga, pikiran dan sebagainya, tuh nyok, kabeh nyowo nyok. Dia tahu betul? Nah, jadi Bapak Ibu, jadi orang ini untuk jadi peduli, bersikap altruism, bersikap dan berpikirnya ini dalam rangka kepada orang lain untuk menjadi orang lain lebih baik. Jadi berpikirnya itu berpihak pada orang, bukan untukku. Iki sing pantes entuk apik ya aku. Sing pantes apik dikai ya aku. Itu itu haji. Mungkin tambahi pakai belakangnya kan repot. Ya. Yang berikutnya Bapak Ibu, tutur kata santun. Haji kok misuh-misuh. Ibu Bapak, niki mboten saged gampil untuk dilatih kalau Bapak Ibu nggak punya kemauan. Karena apa? Karena sudah bisa membentuk karakter. Maka Bapak Ibu atos-atos dalam hal apa? Ketika saya ingin husnul khotimah, tapi saya hidup gaya saya ini hariannya tidak menuju ke husnul khotimah, pasti saya pastikan tidak akan jadi husnul khotimah. Karena kematian orang itu dicabut nyawanya oleh Allah seperti kebiasaan apa yang dia lakukan. Karena itu saya pernah menulis artikel yang judulnya Refleks Sakartul Maut. Jadi Bapak Ibu, kalau saya dengkul saya itu gede, yang muncul di mulut entah itu aduh, innalillahi, astagfirullah, alhamdulillah, itu karena exercise yang sudah menjadi bentuk karakter, jadi membentuk hasil nasib. Itulah refleks. Kalau orang mau mati Bapak Ibu, otak kita ini akan terjadi yang sistemnya sadar, padahal itu hanya 10% yang sadar itu offline, yang ada hanyalah yang involunter, saraf nggak sadar. Sehingga Bapak Ibu, ketika orang dibisiki la ilaha illallah, karena dia gawene gaple, metune ceki. Kenapa? Sudah refleks Bapak Ibu. Dia nggak mau kebiasaan. Maka ini loh, nanti kata-kata santun dan tidak itu tergantung awake dhewe exercise apa, latihannya apa. Dengan calcul tadi dari sini. Maka sekarang mulai harus berubah. Gairah untuk melakukan ibadah. Mulai sekarang sholat berangkat ke masjid atau dilakoni udan tenok udana kanggo payu. Nah, di sini. Segala apa yang kita lakukan niatkan karena Allah, jangan mergo pekewo. Karena pekewo itu bagian syirik, perbuatan musyrik yang kita legalisasi pakai yo pernah orang lu ramen pernah. Kowe kok dhewe kancamu antar ngopo? Nek iki mejane ngarepku. Aku ratine yo piye to. Itu hanya dapat energi positif, tapi orang dinilai Allah ibadah. Jadi kalau kita pasti lek begitu terus tinggalan kecelakaan mati ini pripun? Suruh khotimah. Karena bukan berjalan atas nama Allah, betul tidak? Nah, Bapak Ibu, makanya ini penting di sini, ya. Nah sekarang ini Bapak Ibu, 3 indikator haji mabrur. Tidak ujuk-ujuk, mak betul-betul. Karena ini perlu perjuangan, ada effort yang besar untuk kita menjadikan untuk seperti itu. Ada proses kerja keras kita, tapi harus diikuti kerja cerdas. Cerdas ini bukan intelektualitasnya, tetapi cerdas emosi, cerdas spiritualitas kita. Jadi kecerdasan EQ dan SQ kita. Nah, harus diikuti EVA. Karena itu Bapak Ibu, ketika kita ini terus berjuang keras. Berjuangnya keras gimana?
Berjuang kerasnya adalah melawan kita untuk kita. Jadi kita ini kerja kerasnya bukan untuk bertanding pada di luar kita. Paham ya Bapak Ibu? Nah, terus saya sampaikan ini Bapak Ibu tenang saja. Karena semua itu ada ilmunya, bisa dipelajari. Yang terakhir ini Bu, dilatih. Nara dilatih bakal iso. Ibu diajarin renang itu tangannya begini, kakinya begini ya, terus berani nyemplung. Sakit renang bener? Nggak iso. Kudu dilatih. Tangannya diajari gerak-geraknya tapi dulu. Ini jenenge gaya kata. Jadi ibu-ibu nak diomongi terus ngebu memori ora iso. Karena ada motorik kita nggak diajak. Betul atau tidak? Jiwa kita nggak diajak. Gitu. Nah, Bapak Ibu ini secara rumit proses perjalanan haji Bapak Ibu. Nah, ini dari berbagai macam stase ini, Ibu dan Bapak ini semua ketemu dengan masalah sampai mundur haji nanti tiba di tanah air. Ya, saat ini Bapak Ibu sudah melewati, sudah masukkan namanya daftar tunggu, ya, waiting list. Tinggal kita pelunasan, kan begitu. Nah, ada juga yang nggak begini karena kalau berangkatnya sudah dibayari orang, nggak pernah nabung, betul tidak? Nah, terus yang berikutnya ini, di saat kita harus antri ngurus vaksin, ngurus kesehatan, gitu, periksa kesehatan itu semua ada masalah. Begitu juga mau berangkat sudah di tempat pesawat kita. Tapi kalau di sini ini ternyata aku mau pergi ya numpak pesawat, udah sudah mangkat. Mau pergi rasa dinalar. Jadi betul. Ada ini sudah mau berangkat. Atau ternyata di saat di kesehatan di Donohudan orang lolos dari puskesmas, dari apa namanya pemeriksaan bisa lolos. Begitu di sini kena nggak lolos, sudah mangkat di pending. Ya nak di pendingnya itu posisinya nanti diberangkatkan ke kloter berikutnya. Kalau nggak jadi berangkat. Betul tidak Bapak Ibu? Bisa di pesawat juga bermasalah. Karena apa? Saat di pesawat sudah punya prinsip. Aku ini numpak pesawat, kursinya ini iso nggo turu. Kenapa Bapak? Kursi itu kan cuma begini nih, kalau di jengkleknya itu cuma paling sedikit. Jadi cuma seperti ini ya Bapak. Dicoknya sedikit tapi. Kalau kita aku kon turu, ya iso turu. Ngomong gini ya Bapak Ibu. Insya Allah tidak bisa tidur selama 9 jam. Maka hati-hati, pikiran kita menghasilkan apa yang kita ucapkan. Terus ya? Wah, ini ngasih ini loh, piye mbok sidik-sidik, bangun pesawat kok kon ini ke AC. Coba bapak tanya AC-nya, mati kabeh nanti. Ngerti betul? Aku ini urip begitu nata AC ora apa-apa, sudah ganggu AC. Ini masalah. Ketemu dengan banyak orang di tanah suci bisa jadi masalah ini. Karena bingung. Ketemu wong ini panik dia, bisa histeris. Nah, bahkan ada Ka'bah dia nggak lihat Ka'bah. Wah ini, lu kok bisa? Lu matanya normal, delok wong iso. Ini Ka'bah ini kok. Ka'bah ini kan semua orang perlu. Itu Allah cabut kenikmatan untuk bisa menerjemahkan oksipital pusat penglihatan ini menerima rangsang dari mata disampaikan nervus optikus sampai ke sana, tapi di sini nggak bisa mengakses kepada pemahaman di neurokorteks, nggak tahu apa yang dia lihat. Allah cabut itu. Alhamdulillah. Wonten apa betul? Wonten. Bahkan ada yang ngomong dia, Pak saya itu, iki ono jalan saya over, aku ora weruh. Budene kok ora weruh. Dia cuma mubeng-mubeng di situ. Karena dia apa? Tersesat. Karena ini kakean apa-apa diilmiahkan. Semua dikritik. Wong pinter kok. Wong pinter iki kakean kritik akhirnya. Tapi teknologi maju. Nolak sampah ini iso. Wah,
saya dengar gitu, Masya Allah, itu nggak usah diomongkan aja, nggak usah. Karena apa? Ini kita sedang tidak haji, ya kan betul? Karena apa? Ini yang marahi Allah menjadikan dicabut nikmatnya. Maka Bapak Ibu, ini semua masalah. Bahkan ada yang sampai di pesawat mau pulang karena hobi nyimpen akik, hobi batu-batu yang indah. Mulai kerikil warna apik banget, dijupuk ke Bali. Tekan pesawat ditutupi tanggung. Iya, bawa apik. Wah ini nak dipripeni terus piye? Kon balik iki. Padahal harus di pesawat arep Bali. Gimana? Ini bisa jadi masalah. Nah, maka Bapak Ibu, di perjalanan kita itu semua ada masalah. Ketika ada masalah, itu yang marahi masalah bukan di luar kita. Masalah ini ada di sini, Pak. Masalah itu ada di kita. Nah, sekarang ini Bapak Ibu, kondisi yang dapat memancing emosi amarah. Ibu-ibu saya tanya, simpen toh sing biasanya sok dipancing itu, apa Bu? Yang biasa dipancing itu apa? Ikan. Nah, saya tanya ibu itu bapak, ikan apa sanes? Nah, gimana toh? Ibu bapak adalah manusia yang mulia. Lalu, nah, kalau saya itu orang muda kepancing, berarti kita ini bisa lebih tinggi daripada malaikat, tapi bisa asfala safilin, serendah-rendahnya dari asfala safilin, aspal paling misor di bawah yang serendah-rendah. Nah, ini kondisi seseorang yang bisa mudah kepancing amarah. Ini antri. Bapak Ibu, hanya gara-gara antri awake dhewe nesu. Antri itu satu sikap sing gampang ning dadi angel karena akunya nih. Betul kan ya? Nanti antri urus paspor, antri urus kesehatan, antri makan dengan namanya apa? Prasmanan. Antri toilet. Semuanya antri, Pak. Ini semua masalah. Maka ketika sudah capek itu bisa bermasalah. Ini Bapak Ibu, kalau tahun kemarin 2025 jamaah kita di Jogja itu gelombang 2. Ngerti tak? Gelombang 2 ya. Jadi posisinya itu dari Indonesia ngagem pun ngagem ihram. Wah, ini Pak pesawat tak ngono kuwi ya iso masuk angin. Insya Allah masuk angin. Ya betul. Maka Bapak Ibu, saya kemarin menyampaikan di vlog saya itu saya sampaikan begini. Janganlah kita keadaan bukti dan fakta yang kita hadapi, jangan kau ucapkan sebagaimana itu yang terjadi nantinya. Karena apa? Kita seperti apa yang kita lihat dan itu menjadi diekstrapolasi nanti begini, itu benar-benar terjadi. Maka ketika apa yang kita lihat, maka jangan dilihat fokus pada objek yang kita lihat tadi, tetapi hubungkan dengan Allah. Apapun yang terjadi tidak seperti kita kehendaki, hubungkan dengan Allah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ayat pertama Allah kirimkan Quran kepada manusia, di antaranya adalah dititipkan kepada Rasulullah. Kalimatnya adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bukan sholato, enggak ada. Tapi bacalah, kalau itu. Bacalah ini apa huruf? Boten.